sudah bersama dengan guru kita Pak Ustadz Danu kali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bersama Bang Haji J. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, kita ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Kali ini kami akan menanyakan surat Yasin di ayat 65. Ini Bang Haji ya. Surat Yasin ayat ke-65 Pak Ustadz, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Saya ulangi Pak Ustadz. Yasin ayat yang ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kami mohon penjelasan maksud dari ayat ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Yasin itu memang betul mengingatkan kita pada akhirat. Nah, kalau di situ menceritakan akan ditutup mulut mereka, itu sebenarnya mulut semua manusia di akhirat itu kiasannya itu ditutup. Kiasan itu ditutup. Maksudnya kenapa? Manusia itu di dunia itu mulut itu bisa berubah-ubah. Yang ngaku iman kepada Allah Ta'ala bisa munafik, dan orang nggak pernah tahu itu munafik. Dia mencoba merasa dia menjaga persaudaraan sesama muslim, tapi dia sebenarnya enggak. Itu mulut yang munafik itu seperti itu. Bahkan mulut orang-orang yang di luar agama kita itu sudah sangat jelas tidak dihisap istilahnya. Tapi ini adalah yang dihisap. Berarti ini maksudnya ada ayat ini untuk orang-orang yang muslim. Dan itu maksudnya pada hari ini, maksudnya itu memang di akhirat kumpulkan, kemudian dihisap satu persatu, dijelaskan salah satunya kalau dihisap itu mulutnya yang dulu kalau di dunia itu ngomong aja merasa benar sendiri, kiasannya di akhirat itu dikunci. Jadi kesan itu dia tidak bisa ngomong apa-apa mulutnya. Jadi dia tidak bisa membela diri. Yang dulunya enggak, saya sedekah ini lillahi ta'ala, itu kan mulut. Enggak taunya saya sebenarnya sedekah itu saya kumpulkan setiap minggu biar saya dapat proyek dari ini. Ya, itu kan sebenarnya malah begitu itu. Tapi itu kan mulut bisa bicara. Saya sedekah, niat saya lillahi ta'ala. Itu mulut. Itu yang benar-benar kelihatan mau baik gitu ya. Dan banyak sekali. Akhirnya Tuhan saya hanya Allah umpama. Tetapi dia sendiri kalau umpamanya minta bantuan, minta pertolongan pada seseorang, nggak dipinjemin atau nggak dibantu, marah. Nah, itu berarti dia meminta tolongnya kepada orang, diyakini, dan dia nggak ada Allahnya. Loh, kan saya hanya minta tolong. Ya kalau minta tolong sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Ini minta tolong kan setiap saat. Setiap saat minta tolong. Padahal kalau orang muslim itu diceritakan, faida qudiyati sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jika engkau telah tunaikan sholat, seorang muslim sudah sholat nih, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari fadilah atau rezeki Allah. Berarti orang muslim itu disuruh dia itu bekerja. Kalau dia minta terus setiap hari, yang mana dia? Nah, di situ dia tidak mengerjakan. Dia hanya bilang terus-menerus seperti itu. Nah, yang begini ini nanti akan terkunci mulutnya.
Oh, saya dulu menderita ya Allah. Di akhirat nggak ada yang seperti itu. Nggak bisa dia. Saya dulu menderita ya Allah, nggak bisa. Saya dulu kan pejabat, saya bikin masjid, nggak bisa seperti itu. Karena nanti ada malaikat tanya, masjid itu uangmu apa uangnya rakyat? Uangnya rakyat. Nah, mulutnya itu dia nggak bisa ngomong uang saya, kan nggak bisa. Dia harus jujur seperti itu. Kesan mulut dikunci itu istilahnya kalau di dunia dia itu bisa ngomong apa saja, di akhirat udah nggak bisa. Mulutnya hanya jujur. Kalau misalnya maaf Pak Ustadz, kalau misalnya di dunia itu dia rajin baca Quran itu, bahkan hafal Quran itu, nanti di akhiratnya apa mulutnya juga ditutup gitu Pak Ustadz? Dia sama sebenarnya, dia akan berbicara jujur sebenarnya. Gitu. Dia akan berbicara jujur. Jujurnya itu bagaimana? Kan nggak semua orang baca Quran baik semua, yang enggak. Bisa aja dia baca Quran, akhirnya dia itu punya jamaah, akhirnya mulai muncul ujub riya. Wallahu a'lam. Karena itu kan kelebihan yang dititipkan oleh Allah Ta'ala melalui hafalan Qur'annya, melalui ini kan banyak seperti itu. Dan itu yang sering saya temui dari teman-teman yang seperti itu, bukan temennya, ada orang yang seperti itu, ya ada sesuatu yang dia selalu mencoba untuk bahwa saya ini hafal Quran, bacaan saya bagus gitu. Ke saya walaupun dia nggak ngomong gitu, tapi saya tahu. Saya tahu, dan nanti ada yang dia inginkan dengan berbicara yang menyerempet ke situ, itu ada yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Ini satu orang loh ya, 1, 2, 3 orang yang saya kenal, saya tahu loh ya. Apa dia nyerempet uang. Jadi dia menjual kepandaian membaca itu gitu Pak Ustadz, seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau menjual kan saya nggak ini ya. Gitu, Pak Ustadz. Nah, kalau minta balasan, kalau dia bekerja melalui itu silahkan aja. Tapi ini kan nggak ada pekerjaan, nggak ada yang dia kerjakan, tapi dia nyerempetin ke situ. Nah itu juga sama, mulutnya nanti akan terkunci. Siapapun, nggak usah yang hafal Quran, orang biasa pun terkunci, pejabat ya terkunci, imam terkunci, kamu itu juga sama. Kalau kamu umpamanya, kalau kamu terkunci sudah sejak sekarang ya sih. Karena kalau ketemu sama istrimu nggak banyak ngomong, jadi udah terkunci dulu. Takut gitu. Salah Pak Ustadz. Wallahu alam. Kenapa kalau kamu itu di depan istrimu kamu nggak ngomong, tapi kalau di luar istrimu ngomong terus? Nah itu gimana coba? Takut sama istri. Nggak bisa. Kalau kamu takut sama istri, nggak bisa, karena ada Allah lebih maha melihat apa yang kamu kerjain. Kalau kamu takut sama istri, kalau di luar istri, lah kamu doyan ngomong sih. Nah itu kan nggak ketemu akhirnya. Nah kalau sekarang kamu itu bisa ngomong, saya takut istri, besok nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Mau cerita apa? Saya takut istri, nggak bisa. Saya mau nanya, jika di akhirat itu ada kesaksian tangan, mulut dan lain-lain, berarti manusia itu telah didakwa oleh Allah adalah buruk, sehingga sehingga orang itu tidak terima, mau berkata membantah, tapi mulut dan tangan menjadi saksi. Apakah demikian Ustaz? Iya betul, insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Lain lagi orang yang sudah baik nggak mungkin ada kesaksian lagi. Ya tetap ada kesaksian, nggak ada orang baik sempurna kan nggak ada. Ya tetap ada lah Ji, apa umpamanya memang dia baik, sholatnya tertib ya. Sholatnya tertib, baca Qurannya bagus, hafalannya bagus, tapi dengan istrinya umpamanya dia kesulitan, tetap ada saksi. Kalau nggak tangan kakinya, saksinya siapa? Istrinya. Kan besok dihadirkan juga seperti itu. Jadi sama seperti pengadilan itu. Berarti pembelanya siapa Ustaz? Nggak ada pembela di situ kan hanya dibacain aja. Dibacain nggak ada. Kalau di sini kan pengacara yang aneh-aneh kadang-kadang gitu. Tapi ya nggak ada. Jadi istilahnya pembelanya kalau momennya ada orang bisa pembelanya Rasul ya enggak, pada saat dihisab itu memang ditimbang langsung oleh Allah Ta'ala dengan malaikat, itu sudah dijelaskan satu-satu. Nah, kalau di Zoom salah satu timbangannya yaitu tadi tanyain. Makanya kalau istilahnya kalau di dalam Quran itu ada salah satu ayat yang menurut saya itu menakutkan ya, menurut saya itu menakutkan.
sebenarnya itu untuk umum. Jadi dalam surat As-Sajdah 21 itu kan diceritakan wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar la'allahum yarji'un. Nah, satu ayat ini dibagi menjadi dua menurut saya. Satu ayat yang depan itu adalah dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Nah, kalau kita mau merenung ayat ini menggambarkan bahwa inilah gambaran bahwa Allah mengetahui dosa dari orang tersebut sehingga diberi ujian, diberi musibah dalam bentuk sakit. Sebelum siksa besar di akhirat, kalau orang itu di dunia sakit dan sakit harus dikembalikan lagi pada ayat yang lain. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima termasuk sakit disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti ini dosa. Kalau dosa orang yang sakit sebenarnya hanya mohon ampun. Itulah cara Allah sebenarnya. Itu cara Allah, orang itu hanya mohon ampun di titik mana? Kalau dia di mulutnya, ya mohon ampun ya Allah jika selama ini mulutku, bicaraku, kalimat-kalimat yang aku keluarkan selalu menyakiti hati orang lain, selalu menyakiti orang tuaku, pasanganku, ampuni dosa-dosaku. Itu kalau mulut. Kalau otak, ya doa, ya Allah jika otakku sakit, pusing, gak sembuh-sembuh selama 3 tahun ini, jika itu disebabkan karena aku selalu suuzon, berpikir yang tidak baik, baik kepada pasanganku, baik kepada istriku atau suamiku, kepada orang tuaku, aku selalu suuzon. Jika itu dosa besar, ampuni. Itu kan jelas dijelaskan di dalam Quran. Sehingga ini harus menjadi tahu bahwa orang yang nanti di dunia sakit itu, menurut ayat As-Sajdah 21 ini, orang itu akan masuk neraka. Jadi jangan membicarakan orang ini non-muslim. Enggak, non-muslim itu udah langsung masuk. Yang inilah yang muslim sebenarnya. Gitu. Kalau memang yang muslim dengan ayat ini menolak, ya enggak apa-apa, silahkan menolak. Enggak ada masalah kok. Makanya kalimat berikutnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar ada dua. Satu, kembali dalam Quran, atiullah. Yang kedua, yaitu menjalankan sunnah Rasul, wa atiur Rasul. Nah, ini harus difahami. Bagi orang muslim harus difahami betulan. Oh, berarti kita harus kembali ke jalan yang benar, yaitu Quran dan sunnah. Kembali ke jalan yang benar, makanya kalau sakit, tobatlah, jangan ulang. Agar nanti Allah yang memberikan kesembuhan. Kalau tidak yakin pada Allah, ya mana sakitnya bisa sembuh? Enggak. Nah, kalau ada orang sakit nggak perlu diobatin sembuh, itu dia memang diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala walaupun dia tidak berikhtiar. Terus itu juga dosanya diampuni? Belum. Oh, dia nggak pernah taubat kepada Allah Ta'ala. Allah hanya memberikan pengampunan kesalahan aja. Nah, disinilah harus kita ketahui bahwa kembali ke jalan Allah dan mengerjakan sunnah Rasul ini penting. Nah, ini yang berhubungan dengan pertanyaan tadi. Sehingga kaki itu urusannya bagaimana, lutut. Umpamanya saya bilang, lutut saya sakit sudah 5 tahun nggak sembuh-sembuh. Sakitnya apa? Kemeng, apa cekut-cekut, apa sambil panas, tiga-tiganya. Nah, lutut ini dipergunakan untuk menggerakkan pergerakan kaki untuk mengangkat tubuh badan ya. Nah, itu berarti sama seperti tanggung jawab dalam keluarga. Berarti lutut ini adalah dalam menjalankan tanggung jawab dalam keluarga itu ada kesalahan. Satu, tidak luas, kaku. Pasti buat gerak sakit semua, itu kaku dia. Jadi kalau nyuruh istri atau nyuruh suaminya harus ngikutin. Yang kedua, emosi. Kalau suami atau istrinya tidak mengikuti dia, marah. Dan itu dikerjakan terus-menerus berhari, bertahun dan puluhan tahun. Ya normal Allah itu memberikan ini sehingga cairan yang di lututnya habis. Iya, kebakar sama makhluk yang memang Allah mengizinkan makhluk tersebut masuk. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya, saya sering
menangani kasus itu kalau beliau mau mengerti, mengerjakan, diberi kesembuhan cepat kok, sangat cepat sebenarnya. Hanya itu aja. Nah itu kan berarti penelitian saya tentang lutut kalau sakit berhubungan dalam mengatur rumah tangga ada kekakuan, emosi, marah, ego, titik gitu. Nah kalau itu dia mau ngerti, faham, kembali, kemudian minta maaf pada pasangannya, mulai langsung kelihatan enak kakinya, kemudian berangsur-angsur nanti diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Nah itu salah satu bahwa orang sakit ini memang disuruh taubat oleh Allah Ta'ala. Dan banyak ayat yang menyuruh taubat itu. Nah kitanya sendiri aja yang merasa Islam sehingga merasa nggak pernah punya dosa. Padahal kita tahu bahwa semua anak Adam itu adalah berdosa. Iya berdosa, tahu tapi kita nggak mau mengakui. Nah itulah yang dikatakan munafik. Itu munafik namanya. Siapapun orangnya munafik. Dan Allah tidak melihat. Ya, munafik ya seperti itu. Nah itu nanti mulutnya yang diceritakan dalam Yasin tersebut terkunci. Dia di akhirat mulutnya ngomong beneran. Jadi nggak akan bisa membela sebenarnya. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong istilahnya. Makanya tangan itu sebagai saksi dan kaki menjawab sebagai saksi itu adalah apa di tubuh ini yang dikerjakan itu akan menjadi saksi. Nah besok kalau banyak salah dan dosa yang dilakukan termasuk ayat yang tadi saya ceritakan itu As-Sajdah 21 itu akan menjadi gambaran besok orang muslim itu di akhirat itu mau masuk mana, dia akan memilih sebenarnya. Jadi pengetahuan oleh Allah yang ada di dalam Quran itu menurut saya sudah lengkap. Apa saja jual beli ada, hubungan suami istri ada, hubungan orang tua dengan anak ada, anak dengan orang tua ada, bertetangga ada, berperang ada, membagi waris ada, semua ada. Nah, kesehatan inilah yang belum ditemukan. Kalau orang muslim selama ini kalau mau sembuh dari sakit ke rumah sakit, ke dokter karena ahlinya, belum tentu itu dikatakan ahli. Dia hanya sekedar membantu aja. Kalau memang ahlinya, harusnya orang yang masuk rumah sakit sembuh semua, nggak ada yang meninggal, kan gitu. Harus punya pikiran seperti itu. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa tangan dan kaki bersaksi dan itu menjawab itu sama. Kalau lututnya, besok ya lututnya ngomong sendiri ke hadapan Allah. Saya kalau ngatur rumah tangga barangkali ya, saya kaku, emosional, egois, marah. Kalau nggak mau nurut, ngamuk gitu. Aku malah itu ya. Ngaku sendiri satu-satu. Kalau betisnya sakit, saya kalau nyuruh itu harus, kalau enggak marah kalau betis. Nah gitu. Nah itulah kalau momennya saraf kejepit, saya hobinya marah dengan pasangan saya hobinya marah yang saya simpan kepada suami saya atau pada istri saya. Itu jawab sendiri di sini. Semuanya akan menjawab. Nah itulah yang dikatakan, semua organ di tubuh itu akan menjawab. Nah mudah-mudahan dengan gambaran seperti ini memahami kembali ke jalan Allah Ta'ala melalui sakit itu insya Allah bisa. Asal mau. Jangan asal kita itu enggak, saya nggak punya dosa. Silahkan, nggak apa-apa kok. Seneng-seneng aja kalau saya. Nah inilah yang harus kita camkan, bahwa ayat tersebut mengerikan di dalam surat Yasin ayat 65 itu mengerikan bagi kita, sehingga harus kita pikirkan dengan serius dan bertanya kepada guru yang faham, yang sudah mengerjakan. Gurunya akan menjelaskan sama barangkali dengan saya, barangkali, dan lebih pandai banyak. Tetapi bagaimana cara mengaplikasikan? Berarti surat Yasin 65 ya? Iya. Diingatkan untuk menjadi peringatan saat di dunia ini. Iya, sebelum orang itu meninggal itu ingat ayat itu, kemudian tanya dan berguru pada orang-orang yang betul-betul faham. Jangan hanya berguru yang umpamanya gimana ya, yang kacau, hanya cuma baca ini biar kebal. Jangan seperti itulah ya. Baca ini nanti bisa narik perempuan, baca ini biar kaya. Apanya? Ibadah kok digunakan untuk dunia? Itu pasti akan masuk neraka, langsung masuk neraka. Ibadah itu niatkan lillahi ta'ala,
Dan itu akhirat. Kalau lillahi ta'ala baru terjawab itu akhirat, surga nantinya, dan itu amal soleh. Tetapi kalau ibadah dipergunakan untuk dunia, untuk kaya, untuk melet orang, untuk kebal, untuk biar hujan, untuk menahan hujan, itu kan sama semua itu. Nah itu untuk dunia, insya Allah tidak akan dinilai ibadahnya seperti itu. Kalau itu dianggap mata manusia, itu dianggap ibadah. Zikrullah itu untuk mengingat Allah beneran. Jangan kita bilang zikrullah tetapi biar punya ilmu, biar bisa nerawang, biar bisa ketemu sama ruh umpamanya. Lah untuk apa kayak seperti itu? Enggak. Zikrullah itu betul-betul untuk mengingat Allah Ta'ala jika kita sedang tidak melakukan kegiatan. Dalam melakukan kegiatan pun kita diajarkan untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini kita harus mewaspadai bahwa walaupun kita Islam, belum tentu kita bisa langsung masuk surga. Makanya kalau nanti kalau orang itu sebelum meninggal dia mengucap la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nanti dulu. Karena pada saat mengucap la ilaha illallah sebelum meninggal itu maksudnya apa? Bisa aja kalimat ini dipergunakan untuk orang-orang non-muslim atau orang kafir agar dia masuk mu'alaf, menjadi muslim, sehingga itu menjadi gambaran kalau dia itu bisa masuk surga. Tetapi tugasnya bukan dari itu mu'alaf terus masuk surga. Enggak, tugasnya habis dia itu muslim, tugasnya banyak. Ya sholat, ya membayar zakat, ya puasa, memohon ampun dosa masa lalu yang dia lakukan. Loh, kalau dalam hadis itu diceritakan kalau seorang mu'alaf itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Iya, kalau dia mohon ampun. Kalau dia dosanya bertahun-tahun, puluhan tahun, ya mohon ampunnya puluhan tahun. Ya harusnya seperti itu. Jangan dianggap gerubyuk. Dia sekali mohon ampun, istighfar, selesai. Semua yang puluhan tahun terus selesai. Enggak seperti itu. Ya nggak bisa seperti itu. Wong kayak kita atau manusia itu suami istri itu bisa dia bilang saya sayang sama kamu, lo besok bisa, atau setelah sayang dia pergi, bisa aja dia selingkuh, mau cerita apa. Nah itu nggak bisa menjadi patokan. Loh kalau taubat beneran, dia taubatan nasuha, kita itu nggak pernah tahu taubatan nasuha seseorang itu. Yang tahu itu hanya Allah. Dan kalau kita mau hitung-hitungan itu dosa kita masa lalu puluhan tahun itu mau hilang satu kali, gimana caranya? Gimana caranya? Pakai rasio orang berhutang itu, dia hutang 350 juta, ngembaliinnya juga 350 juta. Kalau dia ngembaliinnya 5 juta kan masih 5 juta. Anggap aja dia dosa itu 350 juta. Kalau dia itu mohon ampun itu hanya membayarnya 100 ribu, 100. Lah kan masih banyak. Kan seperti itu. Pakailah otak untuk berpikir. Jangan merasa hebat kalau sudah taubatan nasuha, nangis-nangis habis itu hilang. Nggak bisa. Kalau memang bisa, nggak punya dosa, coba itu ada orang yang kena sihir itu doain, bisa nggak sembuh? Kalau memang dia nggak punya dosa, selesai kok. Selesai, orang yang kena sihir itu dia doain langsung sembuh, itu selesai, benar. Kalau nggak punya dosa. Tapi kalau nggak sembuh, ya kan sudah ngerti sendiri. Karena Allah itu sudah menuliskan di dalam Quran, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu dijelaskan, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal soleh. Itu dijelaskan dalam doa. Makanya kalau kamu mau ngetes kamu itu punya dosa atau enggak, tes saja orang sakit apa, orang kesurupan, doain, bisa enggak? Itu tes awal. Kan kamu hanya ketemu dengan jin, apalagi yang kamu mamanya punya ilmu roh, bilang aja sama Allah Ta'ala, jin itu diusir, kan gitu. Bisa enggak sebenarnya? Jangan ngomong, oh itu beda anunya, enggak usah ngomong aneh-aneh. Bisa kok, kalau memang itu enggak ada dosa, bisa kok itu ngusir jin. Insya Allah, kalau saya jawab insya Allah. Kalau memang enggak ada dosa, insya Allah bisa. Kalau enggak bisa, ya sudah,
tinggal bicara aja. Berarti dia sendiri imannya sama Allah Ta'ala tidak kuat, amal solehnya kurang, titik, selesai. Seperti itu. Nah, kalau yang sudah begitu, sudah ketemu nanti kesalahan apa yang dia lakukan di tangannya, kesalahan apa di mulutnya, banyak akhirnya. Yuk, kamu kelihatannya ada jin, saya baca-bacain ya, padahal dia nggak ngelihat jin. Dia kalau dia bilang begitu berarti hanya untuk biar dia dapat uang. Kan sama. Dia bacain itu hanya untuk mengejar urusan perutnya dia sendiri. Nggak bisa. Dan itu ususnya dia ngomong itu besok itu. Mulutnya akan ngomong, dia nggak akan bisa. Ya saya malu jadinya nanti kalau di akhirat kan malu. Seperti itu. Jadi tangan dan kaki ini hanya gambaran apa yang dikerjakan, pekerjaan atau apa yang dilangkahkan tadi. Melangkah, gambaran global besarnya itu seperti itu. Padahal banyak. Telinga ini dia akan bersaksi. Dia kalau diberi nasihat mau mendengarkan apa enggak, itu telinga bersaksi, ada rekaman. Jadi semacam dia melaporkan kepada Lah iyalah, apa gunanya raqib sama atid itu, apa gunanya? Kita juga tahu bahwa kita sendiri ada malaikat depan, belakang, kanan, kiri. Di luar raqib dan atid itu sendiri, itu kita juga harus paham. Apa gunanya Allah itu menitipkan itu? Raqib dan atid. Memang untuk mencatat dan jeli mencatat. Dia memang diem, dinasihatin diem. Kan orang melihat nurut kan. Atid yang nyatat. Lah kenapa? Oh dia tuh nyimpen marah sebenarnya. Lah kan orang nggak tahu. Nah itu tadi yang dibilang bahwa kalau di sana itu mulut terkunci itu karena memang di dunia itu bisa aja dia itu memutarbalikkan, iya, pura-pura itu bisa. Di akhirat enggak bisa. Nah ya itu atid nanti ngomong, tulisannya itu jelas sekali. Jadi istilahnya kalau ada orang yang betul-betul banyak dosa itu, dia itu sendiri mengumpat dia sendiri, kok tidak ada, kok sangat jeli catatannya, enggak ada yang tertinggal, enggak ada yang hilang. Semuanya rapi tercatat, itu karena tiap detik dicatat sama malaikat. Kalau memang omongan itu salah, dikit ujub, dicatat. Udah ujub nggak mau mohon ampun lagi. Nah itu akan dicatat. Jadi kita itu harus tetap belajar untuk tidak bohong. Apapun bentuknya, insya Allah kita akan senantiasa dilindungi. Berbuat baik terus menerus. Hormati istri, hormati suami karena Allah Ta'ala. Terus menerus hormat, karena kehormatan kita kepada pasangan, hormat kita pada orang tua, kita mengerjakan sesuatu yang baik dan semua kita kerjakan karena Allah Ta'ala, pasti kita punya nilai di hadapan Allah. Gak usah takut. Persoalan kita belum ada rezeki, ikhtiar. Karena saya kemarin saya mendapatkan ada orang ketemu dengan saya, ingin ketemu sama saya. Dulu dia nggak pernah sekolah. Kemudian dia bekerja di Jakarta itu umur 14 tahun. Kemudian dia pindah ke Malaysia itu umur 17-18 tahun. Sehingga dia pindah lagi ke Singapura dan dia punya di Singapura itu punya salah satu salon ya. Salon. Menurut saya ini diberikan oleh Allah Ta'ala keberhasilan yang cukup untuk beliau. Beliau juga nggak sekolah. Beliau ngomong nggak sekolah saya Ustadz. Ya nggak apa-apa. Saya nggak melihat sekolah atau tidak sekolah. Saya melihatnya adalah ketulusan untuk kembali ke jalan Allah aja. Dan ini benar. Dan dia alhamdulillah bisa membantu saudara-saudaranya. Itu kan dari dia tidak sekolah. Nah ini saya ceritakan kenapa. Ya harus ikhtiar. Awalnya ikhtiarnya dia apa? Dulu di Jakarta beliau ngomong tidak malu, saya jadi pembantu rumah tangga Ustaz. Saya pindah ke Malaysia juga jadi pembantu rumah tangga. Nggak malu beliau. Nah maksud saya apa? Ya begitulah harusnya. Kalau orang meminta itu kan banyak sebenarnya pikirannya. Dia meminta karena memang dia bekerja itu, dia miskin, bekerja nggak cukup. Atau bagaimana? Ini harus difikirkan. Kalau cara berpikir kita itu baik kepada Allah Ta'ala, yang harus berjuang. Karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu bukan mintanya, yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu perjuangannya.
hasil yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bukan yang kita cari, karena yang dicatat oleh Allah Ta'ala adalah perjuangan kita untuk agar Allah memberikan rizki kepada kita, itu perjuangannya, tapi dengan yang baik, yang halal, jelas, yang thayyib. Nah, mudah-mudahan ada gambaran bagaimana kita seorang manusia muslim nanti tetap akan ditanyai oleh Allah Ta'ala, dan itu bukan hanya cuma pertanyaan, tapi langsung catatannya itu diberikan. Kamu hari ini jam bangun pagi sudah marah sama istri, marah sekian jam, kerja udah ngomel, udah nggak ada Allahnya sama sekali gitu. Dan itu dicatat rapi sama malaikat atid. Kamu ceramah, kamu itu bangga di depan jamaah banyak, sehingga yang kamu utarakan itu memang benar ayat-ayat yang ada dalam Quran, tapi sombong, ujub, riya itu muncul terus-menerus dari situ. Pulang kamu ingin dinaikkan yang ini, kamu ingin itu kan semuanya ada, itu hati sama pikiran. Insya Allah seperti itu. Makanya harus hati-hati. Enggak, semua itu tetap kena. Mau orang biasa kek, mau pejabat kek, mau presiden kek, mau menteri kek, mau orang wira swasta, mau dia bos, mau dia manajer, mau dia orang lapangan, mau dia ustadz, mau ibu rumah tangga, mau yang dia itu belum nikah, yang dia belum nikah wajahnya biasa, yang belum nikah dia cantik, semua akan dicatat. Insya Allah sangat rapi sekali catatan tersebut. Makanya harus hati-hati kita. Dan itulah yang nanti mengakar pada perbuatan baik. Nah, itu mengakar pada perbuatan jelas, perbuatan baik itu jelas. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Nah, ini tadi hubungannya. Nah, orang yang senantiasa berbuat baik pasti wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, itu akan nanti diberikan oleh Allah Ta'ala. Di langit ada jalan rezekimu, diberikan jalannya. Setelah diberikan ada ujian demi ujian terus dilalui. Wa ma tu'adun, dan yang dijanjikan oleh Allah, ya, dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu apa? Akhirat, yaitu surga. Makanya tetap harus berbuat baik. Semua ayat dalam Quran itu senantiasa berhubungan, tidak satu-satu. Makanya di dalam Quran yang lain untuk menjadikan satu-satu kesatuan dengan tadi Yasin tadi yang 65 dijelaskan wala tulqu bi aidikum ila tahlukat, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Ayat berikutnya dalam satu ayat wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Loh, Allah tetap menyuruh lagi berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Nah, kalau Allah sudah menyukai, nanti rezekinya kembali lagi diberikan. Kan seperti itu. Jadi ayat itu nggak akan tabrakan, itu insya Allah nggak akan. Kecuali orangnya memang nggak paham, ya pasti tabrakan satu-satu. Seperti itu. Makanya kalau ada orang yang perilakunya jelek, nah Allah sudah menulis dalam ayat itu. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi orang yang senantiasa berbuat dosa terus-menerus, nanti dia akan binasa di dalam ayat ini. Binasa gimana? Ya sudah diurut aja. Kalau dia melakukan dosa ini, kemudian sakitnya ini nggak sembuh, atau sakitnya ini sembuh, sakit lagi itu sembuh, sakit lagi nggak sembuh, mati. Nah ya itu. Itu ayat ini. Bukan karena ngerokok mati, kemudian itu karena rokok, enggak. Orang rokok kena penyakit paru itu ya orangnya marahnya disimpan. Insya Allah dia akan kena penyakit paru. Mau TBC kayak mau apa, itu orangnya marahnya disimpan. Jadi kalau dia ngerokok tapi dia nggak emosional, ya aman aja dia. Nggak sakit-sakit. Kalau ada orang nggak rokok kemudian dia kena kanker paru, ya bukan karena dia perokok pasif, enggak. Karena dia memang marahnya disimpan. Nggak tanyain suaminya, ngerokok enggak? Ngerokok Ustaz? Wah, ngerokok Dok. Wah, ini rokok pasif. Enggak ada yang seperti itu. Tapi itu menurut teman-teman yang lain boleh, kalau itu kan acuan ilmunya beliau. Kalau saya enggak. Berarti kesaksian ini orang itu sudah bersalah ya, makanya dia bersaksi atas kesalahannya. Kira-kira seperti itu ya Pak Ustadz ya? Iya, karena orang baik ya enggak. Enggak mungkin bersaksi. Enggak bersaksi. Astagfirullah. Ya. Nah, itu nanti kakimu bersaksi, asam uratmu bersaksi. Kan manusia nggak ada yang nggak salah. Kecuali yang merasa benar ya kan? Insya Allah seperti itu ya.
Wallahu a'lam.